Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Bapak di materi kimia. Kali ini kita akan membahas ikatan kovalen, ya, salah satu jenis ikatan kimia. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu konsepnya adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya pemakaian bersama pasangan elektron, ya. Banyak banget nih senyawa-senyawa yang ada di sehari-hari itu merupakan senyawa kovalen. Contoh salah satunya adalah air H2O, itu merupakan salah satu senyawa kovalen. Kemudian yang kita hirup sehari-hari oksigen, itu merupakan senyawa yang terbentuk akibat ikatan kovalen. Sebelum kita bahas tentang ikatan kovalen lebih lanjut, kita bahas dulu nih tentang lambang Lewis, ya. Apa itu lambang Lewis? Lambang Lewis itu artinya lambang atom disertai dengan titik-titik yang menunjukkan elektron valensinya. Ini sudah pernah kalian gambarkan waktu ikatan ion. Ini kita akan gambarkan lagi pada saat kita gambarkan struktur dari senyawa-senyawa yang ada ikatan kovalennya. Contoh, saya akan tuliskan ya, contoh lambang Lewis dari atom karbon. Karbon itu simbolnya kan C. Karbon itu nomor atomnya berapa? Karbon punya nomor atom 6, ya, sehingga elektron valensinya kalau kalian buat konfigurasi elektronnya itu berarti 2 dengan 4, ya. Elektron valensinya 4, kita gambarkan titiknya 4. 1 2 3 4, ya. Jadi sesuai dengan elektron valensi dari karbon. Kemudian nitrogen. Nitrogen itu golongan berapa nih? Nitrogen kalau kalian lihat di tabel periodik ada di golongan 5A, sehingga artinya nitrogen ini memiliki elektron valensinya 5. Kita gambarkan titiknya 5. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Kemudian sulfur belerang, simbolnya S. Oke, sekarang kalian lihat dulu di tabel periodik, S itu, sulfur itu ada di golongan berapa? Coba cek ya, sulfur itu ada di golongan 6A, berarti sulfur itu punya 6 elektron valensi. Jadi kalian bisa tahu elektron valensi suatu unsur dengan cara melihat letak unsur itu di tabel periodik, ada di golongan berapa dia. Golongan itu sama seperti elektron valensi. Jadi kalau tadi sulfur di golongan 6A, berarti elektron valensinya 6. Titiknya 6 ya. Sekarang Cl. Oke, Cl ada di golongan berapa? Kita lihat di tabel periodik kalian, Cl ada di golongan 7A, sehingga elektron valensinya 7. Kita gambarkan titiknya 7. 1 2 3 4 5 6 7, ya. Oke, jadi itu cara untuk menuliskan lambang Lewis, ya. Digampang. Syaratnya cuma satu, kalian harus bisa menentukan elektron valensi. Elektron valensi dari suatu unsur itu bisa kalian tentukan dengan cara yang pertama, kalian bisa tulis konfigurasi elektronnya. Di angka terakhir itu menunjukkan elektron valensi. Atau cara kedua yang paling gampang adalah kalian tinggal lihat di tabel periodik, cek unsurnya itu ada di golongan berapa. Ya, nah, golongan itu sama seperti elektron valensi. Oke, itu tentang lambang Lewis. Sekarang kita akan bahas mengenai ikatan kovalen. Tadi konsepnya adalah ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk akibat pemakaian bersama pasangan elektron, ya. Kalau disebut pasangan berarti ya minimal 2 elektron ya dipakai bersama-sama. Ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Nah, ini bedanya dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion itu kemarin kita bahas terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Kalau ikatan kovalen dia sesama unsur non-logam bergabung jadi satu senyawa. Nah, senyawanya itu terbentuknya akibat ikatan kovalen. Sekarang kita akan bahas nih bagaimana sih cara menggambarkan struktur senyawa yang punya ikatan kovalen.
Ini ada beberapa langkah yang Bapak udah buat. Pertama, kita tentukan dulu elektron valensi tadi ya, caranya kalian bisa lihat di tabel periodik, lihat letak golongannya. Yang kedua, kalian gambarin dulu lambang Lewis tiap unsur. Ya, nah, ada syaratnya nih. Kalau ada unsur yang jumlahnya sedikit, maka dia kita gambarin di tengah-tengah. Gimana caranya, kita lihat di contoh. Kemudian kita lengkapin tiap unsur itu supaya dapat oktet, 8 jumlah elektronnya atau 2 duplet gitu ya. Nah, kemudian setelah kita sudah gambarkan semuanya sudah mencapai oktet sama duplet, langkah terakhir kita gambar ulang. Nah, pasangan elektron yang dipakai secara bersama-sama kita gambarkan sebagai garis. Jadi kita tulis sebagai garis ya. Kita akan coba langsung kita coba praktikkan ke dalam contoh ya. Oke. Gambarkan struktur Lewis dari senyawa berikut. Contoh yang pertama adalah H2O. Ini langkahnya ya. H2O itu adalah air. Air itu senyawa yang terbentuk akibat ikatan kovalen. Bagaimana cara kita gambarinnya? Langkah pertama kita tentuin dulu elektron valensinya ya. H itu punya elektron valensi 1 ya, karena dia di golongan 1. Oksigen dia memiliki elektron valensinya, cek di tabel periodik nih, oksigen di mana diletakkan. Oksigen itu ada di golongan 6A, berarti elektron valensinya 6. Langkah kedua, kita gambarkan lambang Lewis tiap unsurnya. Ingat, jumlah unsur yang sedikit ada di tengah-tengah. Nah, ini kalian lihat nih, H2O berarti H2, O-nya 1. Jadi O-nya kita taruh di tengah-tengah, H-nya ada di kanan kirinya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita tulis lambang Lewis berarti kita harus gambarkan titik sebagai elektron valensinya. Nah, itu tadi 1 ya, elektron valensi. Oksigen tadi 6. Ini Bapak gambarinnya pakai warna 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Baru kemudian langkah ketiga, lengkapi oktet tiap unsur atau duplet ya. Kalau duplet berarti 2, kalau oktet lah. Kita lihat nih, H nih baru 1 nih. Berarti H nanti akan minjem nih ke oksigen. Oksigen aku pinjam 1 ya. Kemudian ini juga sama, dia pinjam dari oksigen 1. Oksigen baru berapa? Lihat yang biru, baru 6. Supaya oksigen dapat 8, maka oksigen ini akan minjem. Masing-masing dia akan minjem 1 dari hidrogen. Ya. Oke, kita lihat nih, hidrogen ya, kita lihat ya garis yang hitam ya. Ini sudah dapat 2 elektron. Ini juga dapat 2. Oksigen kita lihat lingkaran yang warna ungu. Ini kalau total elektronnya di dalam lingkaran warna ungu ini ada 8. Dapat nih oktet ya, 8. Oke, pas nih, langkah ketiga kita udah selesai. Berikutnya langkah keempat, kita gambar ulang pasangan elektron yang dipakai secara bersama, kita ganti sebagai garis. Maksudnya bagaimana sih Pak? Ya, maksudnya bagaimana nih? Nah, seperti ini ya. Jadi kita gambar ulang O, H. Ini ada elektron nih yang dipakai bareng-bareng nih, yang warna biru dari oksigen, warna merah dari hidrogen. Ini kita gambarin sebagai 1 garis karena 1 pasang. Ini juga sama. Nah, seperti ini ya. Terus ada elektron lagi nih, 2 pasang yang di oksigen udah dipakai nih untuk ikatan. Ini kita gambarin juga ya, sebagai titik-titik. Nah, oke, jadi ini bentuk dari struktur H2O ya, sangat mudah sekali. Sekarang kita coba lagi senyawa berikutnya, NH3. NH3, langkah pertama kita tentukan dulu elektron valensi tiap unsur. N tadi memiliki elektron valensi berapa? Coba kita cek di tabel periodik kalian. N itu ada di golongan berapa? Ya, golongan 5A ya, berarti elektron valensinya 5. Kemudian tadi hidrogen ada di golongan 1A, sehingga elektron valensinya 1. Kemudian langkah kedua, kita gambarkan lambang Lewis tiap unsur, di mana yang unsur paling sedikit kita letakkan di tengah-tengah.
NH3 berarti yang paling dikit N ya, taruh di tengah-tengah N seperti ini. Oke, H-nya kita letakkan di sekitar N. Oke, ini ya. Kemudian kita gambarkan titik-titiknya ya. Jangan lupa sesuai dengan elektron valensi. Bapak gambarkan karena hidrogen ada 1 elektron valensi, saya gambarkan titiknya 1. Kemudian nitrogen tadi elektronnya 5, berarti kita gambarkan titiknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langkah ketiga kita lengkapi oktetnya atau dupletnya. Nah, hidrogen ini akan minjem 1 elektron dari nitrogen ya, tiap-tiap hidrogen dia akan minjem 1 untuk mencapai duplet ya. Nah, nitrogen dia butuh 3 elektron untuk mencapai oktet. Ya, nitrogen ini akan minjem nih masing-masing 1 dari hidrogen. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau kalian perhatikan yang di garis hitam hidrogen sudah mencapai duplet. Kalau yang di garis ungu nitrogen sudah mencapai oktet. Sudah lengkap nih duplet sama oktetnya. Baru langkah keempat kita gambarin ulang pasangan elektron yang dipakai secara bersama, kita gambarkan sebagai garis. Jadi ini N. Nah, ini ada pipe yang bersama ya, biru ungu dengan merah, kita gambarkan sebagai garis. Oke, nah ada 1 pasang elektron yang tidak dipakai untuk perikatan, kita gambarkan juga nih titik. Oke, ini adalah struktur Lewis dari NH3. Baik, itu cara kita untuk menggambarkan struktur Lewis dari senyawa-senyawa yang memiliki kata kovalen. Jadi langkahnya cukup mudah, hanya 4. Yang pertama, kalian tentukan elektron valensinya. Yang kedua, kalian gambarin lambang Lewis dari tiap unsurnya dengan unsur yang jumlahnya paling sedikit kita letakkan di tengah-tengah di pusat. Kemudian yang ketiga, kalian lengkapin oktet dan duplet di tiap unsur, dan kita gambar ulang dan kita tuliskan sebagai garis elektron yang dipakai secara bersama-sama. Dan Bapak jelaskan mengenai kata kovalen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.